Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Senang bisa menyapa Anda semuanya di dalam hadirat Tuhan. Kembali bersama kami di ibadah online. Dan kami akan menyambut Bapak Ibu yang baru pertama sekali join bersama kami. Kami akan menyambut Anda dengan sebuah sambutan yang paling hangat. Welcome home. Mengingat kembali kepada Anda semuanya bahwa CG Connect Group tetap diadakan secara online. Untuk itu kami menghimbau untuk semuanya tetap terkonek bersama dengan Connect Group. Sehingga semuanya bisa bersama-sama bertumbuh di dalam hadirat Tuhan. Untuk semua informasi Connect Group, Bapak Ibu bisa melihat apa yang tertera di layar Anda. Dan saatnya kita memberikan persembahan, Anda dapat memberikan cara transfer ke rekening yang tertera di layar Anda. Saya akan pimpin Anda di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur khususnya untuk hari ini, di mana kami semuanya masih menikmati semua kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur apa yang sudah kami nikmati dan kami percaya bahwa penyertaan Tuhan yang akan sempurna sehingga kasih ke depan kami juga akan menikmati semua kebaikan-Mu. Dan saatnya kita akan memberikan yang terbaik dan kami tahu apapun yang kami berikan karena Tuhan pertama sekali memberkati kami. Dan apapun yang kami berikan, apapun yang kami persembahkan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Haleluya, kasih Tuhan dicurahkan di tengah-tengah kita. Mari bersama kita memuji Dia. Come on. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidupmu bagi diriku.
anugerahmu selalu baru, anugerahmu selalu baru. tiada berkesudahan. Mari sama-sama, come on. Hey, ah, hey, ah, hey, ah, hey, ah. Lebih lagi. Hey, ah, hey, ah, hey, ah. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, oh. Tiada bandingannya, Tiada duanya, tiada seperti kau. Lebih lagi. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya.
hidup kami Tuhan. Kasih-Mu dan hadirat-Mu yang memenuhi setiap hati kami. Bawa kami semakin dekat bersama-Mu Bapa. Kami rindu menyembah-Mu lebih lagi. Bapa kau seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan.
Hati kami semakin haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan. Karena hadirat-Mu tentu hadirat-Mu selalu memuaskan dan menyegarkan. Tetapi kerinduan kami semakin besar pula untuk terus mengenal Engkau, untuk terus mencari wajah-Mu, berjumpa dengan pribadi-Mu, dan tinggal dalam hadirat-Mu. Oleh karena itu lingkupi kami ya Tuhan. Biarkan kami masuk lebih jauh, masuk lebih dalam pada kehendak-Mu, pada hadirat-Mu, pada rencana-Mu. Kami datang merendahkan seluruh hati kami. Kami tidak datang dalam kecongkakan, tetapi kami menanggalkan semuanya. Dan berkata, Tuhan, Engkaulah pemilik dari hidup kami. Kami hanyalah anak-anak-Mu. Seberapa besar dan seberapa banyak yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, hanyalah semuanya kembali untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami datang sebagai seorang anak yang rindu akan orang tua, rindu akan Bapa Sorgawi, rindu akan hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, jamah setiap kami, sentuh hati kami, dan berfirman-Lah. Kami rindu untuk mendengarkan isi hati-Mu ya Tuhan. Sehingga setiap langkah kaki kami diteguhkan, dikuatkan, dikokohkan. Makin tajam kami melihat, langkah kami makin maju kepada apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Tuhan, urapi hamba-Mu dan seluruh jemaat, seluruh keluargaku, seluruh anak-anak-Mu dimanapun kami berada yang menyaksikan tayangan dan bergabung dalam ibadah kali ini. Terima kasih ya Tuhan, kami siap diberkati dan kami siap diteguhkan dan diubahkan oleh firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Biarkan didapati setiap tahun, minggu, bulan, tahun berjalan, kita didapati semakin mencintai Tuhan ya. Bukan karena kurang, Tuhan itu selalu melimpahkan, tetapi memang kita ini semakin haus akan Dia. Tuhan memberkati Anda semua dan semakin cinta, semakin mengasihi Tuhan. Dan hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin menyampaikan firman Tuhan dalam perenungan yang saya dapat di dalam bulan Januari ini, tetap untuk membawa kita semuanya, meneguhkan visi kita, berjalan bersama-sama kepada apa yang Tuhan sediakan bagi kita ya. Mari siapkan hati kita. Judul khotbah saya adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Mari kita buka bersama-sama ayatnya. Judul ini dari Keluaran pasal yang ketiga, ayat ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Kitab Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Anda sudah temukan? Mari kita baca sama-sama dengan suara yang keras, antusias, orang-orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan. 1, 2,
3. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya, apa yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Tapi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Nah, ayat yang ke-15 kita baca. Selanjutnya, berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Perikop yang kita baca, Anda semua familiar, Anda semua tahu bahwa ini cerita di mana Tuhan mendengar seruan bangsa Israel dalam penindasan di Mesir. Lalu Tuhan pula memilih Musa dan membawa bangsa Israel melalui kepemimpinan Musa untuk keluar dari penindasan Mesir, berjalan menuju ke tanah perjanjian yang disediakan oleh Tuhan bagi orang Israel. Nah, saya tidak membahas mengenai bagaimana Tuhan mendengar seruan, lalu Tuhan memakai Musa, orang yang sederhana pada waktu itu, serba biasa, tetapi kemudian dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin yang hebat. Saya tidak membahas bagian itu, tetapi saya ingin kita semua memberikan perhatian ketika Tuhan ingin membawa keluar bangsa Israel dari Mesir. Dia memperkenalkan dirinya. Ketika Musa bertanya, kalau mereka tanya gimana jawabnya? Siapa namamu? Siapa Allah yang menyuruh? Siapa engkau yang menyuruh aku, Musa, untuk pergi membawa bangsa Israel keluar? Pasti mereka bertanya dong, kemana kamu mau bawa kami dan siapa yang suruh kamu? Lalu Tuhan berkata, beginilah kamu sampaikan kepada mereka bahwa Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Jadi Tuhan memperkenalkan dirinya kepada orang Israel sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Kenapa bisa begitu? Mari kita lihat situasi yang bangsa Israel hadapi. Bapak Ibu Saudara sekalian, bangsa Israel ada di Mesir ketika itu, ditulis kurang lebih mereka sudah ada 400 tahun di Mesir. Anda ingat ceritanya ketika Yusuf kemudian menafsirkan mimpi Firaun, lalu kemudian dia diangkat menjadi orang nomor 2. Pada waktu itu terjadi kelaparan hebat, lalu bangsa Israel masuk ke sana dalam jumlah 70 orang. Anda bisa dapatkan ceritanya di dalam Keluaran pasal yang ketiga itu. Ada 70, Keluaran pasal yang pertama ada 70 orang. Tapi akhirnya selama 400 tahun di Mesir itu mereka tinggal di Goshen, di tanah terbaik yang disediakan bagi mereka. Lalu mereka beranak cucu, bertambah banyak dalam semua kehidupan yang nyaman karena tanahnya adalah tanah terbaik. Sehingga satu hari muncullah Firaun yang baru, yang tidak mengenal Yusuf dan sejarah dan perjalanan itu. Oleh karena bangsa Israel tambah banyak, lalu Firaun ini Mesir merasa sangat mencekam oleh karena jumlah mereka yang sangat banyak. Lalu penindasan terjadi. Nah, mereka berseru dan berteriak. Lalu Tuhan ingin keluarkan mereka. Dan Tuhan katakan kepada Musa, beritahu kepada mereka bahwa aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Membawa bangsa Israel ini kembali memikir. Karena mungkin selama 400 tahun di Mesir, mereka tidak leluasa untuk mengadakan ibadah. Bahkan mungkin dengan semua kondisi yang mereka hadapi, bisa jadi mereka ingat sejarah dari mana mereka dan bagaimana mereka ada di Mesir. Tapi mungkin mereka sendiri tidak punya pengalaman lagi tentang Allah selama di Mesir. Sehingga mereka harus dibawa keluar untuk mengadakan ibadah. Dan pada waktu mereka keluar mengadakan perjalanan itu, disitulah mereka kembali melihat betapa hebat dan ajaibnya Allah Israel.
Dan Tuhan harus memperkenalkan dirinya kalau ditanya kepada bangsa Israel sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Saya berdoa dan merenungkan bagian ini. Lalu muncul 3 rema yang kuat tentang kenapa Allah ini memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel, bangsa pilihan sendiri oleh Allah, sebagai Allah Abraham dan Allah Ishak dan Allah Yakub. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Allah memperkenalkan dirinya, Allah ingin bangsa Israel mengingat kembali bahwa Allah adalah Allah yang setia pada perjanjiannya. Ingat baik-baik bahwa Allah kita yang kita sembah di dalam nama Yesus, Dia adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, Allahnya Israel. Dia adalah Allah yang setia pada perjanjiannya. Tuhan tidak hanya mendengar seruan bangsa Israel untuk keluar dari penindasan. Kalau ditanya, kamu mau keluar dan lepas dari penindasan ini, lalu kamu mau kemana? Maka mereka semua bingung. Kemana ya kami harus pergi? Padahal di Mesir dan di Goshen ini adalah daerah yang bagus dan subur. Tapi kami menderita. Mereka nggak tahu. Tapi Tuhan panggil mereka, Tuhan mendengar seruan mereka, Tuhan bawa keluar, dan Tuhan bawa mereka ke satu tempat yang sudah dijanjikan kepada mereka melalui Abraham, melalui Ishak, dan melalui Yakub. Anda tahu bukan bahwa janji itu dimulai di dalam Kejadian pasal 12 ayat yang pertama kepada Abram? Di dalam Kejadian pasal 12 ayat yang pertama, buka bersama ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Berfirmanlah, sudah temukan ya? Mari kita baca ya sama-sama. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Ketika Musa kembali dan Musa berkata, yang suruh aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Mungkin mereka generasi kesekian yang sudah lahir di Mesir, mungkin mereka tidak punya pengalaman dengan Allah. Tapi ketika dikatakan Allahnya Abraham, maka mereka semuanya mengingat dan tahu bagaimana sejarah mereka bisa sampai ada di situ. Dan itu dimulai dari pertemuan leluhur mereka, nenek moyang mereka yang namanya Abraham. Karena Tuhan berkata, kamu akan kubawa ke satu tempat yang sudah kusediakan. Dan itu bukan hanya berhenti pada Abraham. Di dalam Kejadian pasal 26, buka bersama dengan saya, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Lihat Kejadian pasal yang ke-26, ayat yang pertama. Ini berlanjut ke generasi berikutnya yang namanya Ishak. Firman Tuhan berkata, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ayat 2. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri itu sebagai orang asing. Gak apa-apa sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan akan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu dan akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menempati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit, dan aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi mendapat berkat, karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Lihat apa yang Allah janjikan kepada Abraham, maka itu juga berlaku kepada Ishak, generasi kedua selanjutnya. Dan kalau Anda perhatikan kisahnya Yakub, maka Anda juga mendapati bahwa janji itu diteruskan Abraham, Ishak, Yakub. Sehingga ketika Allah menyatakan dirinya kepada bangsa Israel, aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Allah ingin bangsa Israel kembali mengingat
bahwa ini adalah perjanjian yang sudah dibuat oleh Abraham, oleh Allah kepada Abraham, kepada Ishak dan kepada Yakub. Sehingga ketika bangsa Israel dipimpin oleh Musa keluar, dia tahu bahwa ini yang suruh adalah Tuhan yang setia dengan apa yang sudah dijanjikannya. Aku bukan hanya dilepaskan atau dituntun oleh seorang stranger atau orang asing. No. Aku tahu ini Musa, dan di balik Musa ada seorang Allah, pribadi Allah yang dia setia dengan perjanjiannya yang sudah dibuatnya kepada Abraham leluhur kita, yang sudah disampaikannya kepada Ishak, dan yang sudah disampaikan kepada Yakub. Dia adalah Allah yang memegang janji. Dia adalah Allah yang mengutarakan janjinya dan pasti akan digenapi. Dia adalah Allah yang sekalipun bangsa Israel mungkin sudah 400 tahun di Mesir, lalu kemudian mereka lupa persekutuan dengan Allah yang hidup itu seperti apa. Allah tidak pernah lupa akan bangsa Israel, dan Allah tidak pernah lupa akan janjinya. Sepertinya seolah-olah bangsa ini ditinggal atau dibuang. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Dia pasti akan menggenapinya. Sehingga ketika bangsa Israel berpikir, aku mau bebas dari penindasan ini, tapi tidak tahu kemana, Tuhan yang sudah berjanji kepada Abraham, kepada Ishak, dan kepada Yakub, dia pula menggenapi janjinya kepada bangsa Israel keluar dari Mesir pada sebuah tanah yang sudah disediakan. Ini yang ditulis di dalam Mazmur pasal 105 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Mari buka Alkitab Anda. Mazmur pasal yang ke-105 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Sudah Anda temukan? Mazmur 105 ayat 8. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak, dan diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Ingatlah selalu bahwa Dia adalah Allah yang setia pada perjanjiannya. Dia Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Allah yang setia pada perjanjiannya. Bagian yang kedua yang saya ingin bagikan ketika saya merenungkan hal ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu kita juga tidak asing bukan ketika mendengar orang-orang berdoa, Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus. Betul? Ketika Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah nenek moyang bangsa Israel. Yang kedua, Allah adalah Allah yang personal untuk setiap generasi. Saya ulangi, poin yang kedua. Allah adalah Allah yang intim, Allah yang personal untuk setiap generasi. Dia adalah Allah nenek moyang bangsa Israel. Kalau kamu tanya siapa yang utus kamu, beritahu begini. Allah nenek moyang. Lalu dijelaskan secara lebih terperinci generasi ke generasi, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Allah yang memperkenalkan dirinya kepada Abraham, Allah yang tahu bagaimana Abraham itu seperti apa orangnya, Allah yang sama juga mengerti bagaimana harus memperlakukan Ishak, Allah yang tahu juga bagaimana memimpin dan beracara dalam kehidupannya Ishak, dan juga terhadap Yakub, karena Dia adalah Allah setiap generasi. Dia tahu bagaimana bersama dengan Abraham, dia tahu bagaimana melatih, mendidik, mendisiplin, dan dia tahu bagaimana memberkati Abraham. Dia juga tahu seperti apa Ishak, dan dia juga tahu seperti apa Yakub.
Sehingga ketika bangsa Israel ini dipimpin oleh Allah melalui Musa, maka orang-orang Israel pun juga merasa tenang dan aman karena Tuhan juga akan memimpin secara intim, akrab, dekat, dan tahu secara detail tentang Musa dan bangsa Israel pada zamannya, sekalipun harus dilanjutkan oleh Yosua dan generasi selanjutnya yang lahir di padang gurun. Tuhan tahu Abraham berbeda dengan Ishak, Tuhan tahu Ishak berbeda dengan Yakub, tapi tetap dia adalah Allah Abraham, dia kenal Abraham, dia bersama dengan Abraham, dia juga kenal Ishak, dia kenal Yakub, dan mereka semuanya bersama-sama dengan Allah secara khusus, secara pribadi. Dan kalau Anda melihat bagaimana Allah dengan Abraham, Anda tahu bukan kisahnya? Tuhan mempertemukan diri dengan Abraham, lalu berjalan bersama dengan Abraham. Lalu bagaimana dengan Ishak? Ishak ini juga menjalani kehidupannya yang normal seperti biasa, punya banyak pergumulan di hadapannya, di dalam perjalanan hidupnya. Tetapi Allah beracara secara spesial dengan yang namanya Ishak. Di dalam Kejadian pasal 25 di situ diceritakan ayat 21, berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Wow, Ishak juga punya pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Lalu kalau Anda perhatikan di dalam Kejadian pasal 26, ternyata di situ juga terjadi kelaparan yang hebat. Oke, sehingga tidak ada yang diistimewakan. Tetapi Tuhan itu beracara dalam setiap generasi demi generasi secara ajaib, secara spesial. Sehingga mestinya kita tidak boleh atau jangan khawatir tentang bagaimana Tuhan akan menghandle generasi kita dan bagaimana Tuhan akan memperlakukan generasi setelah kita atau bahkan generasi cucu kita. Allah itu personal, dia tahu bagaimana beracara. Anda lihat di dalam pasal yang Kejadian pasal 26, ini agak panjang ya, kita baca ya. Ayat yang ke-12 mulai. Oke? Lihat bagaimana Tuhan beracara dengan Ishak, sehingga Ishak pun punya pengalaman pribadi yang spesial dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Setelah Tuhan suruh dia jangan pergi, tinggal di negeri itu. Ishak di tanah itu dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Wow, Ishak dibuat terkagum-kagum dengan Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. 14. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Kaya, banyak, diberkati sama Tuhan. Tuhan punya cara beracara pada Abraham, Tuhan punya cara beracara pada Ishak. Ayat 18. 17. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. 18. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali pada zaman Abraham ayahnya, yang sudah ditimbun itu, yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Jadi dia ini ke tempat yang sumur-sumurnya itu sudah ditimbun. Tapi dia tahu ini sumur ini namanya apa. Nah, ketika hamba-hamba Ishak menggali lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain lagi, lalu memberikan nama sumur itu namanya Sitnah. Ia pindah dari situ dan menggali sumur lain lagi, tapi tentang sumur itu mereka tidak bertengkar. Sumur itu dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Ayat 23. Dari situ ia pergi ke Betsheba, lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, akulah Allah ayahmu Abraham.
Oke, lalu dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ada waktu-waktu di mana Ishak sendiri itu mengalami Tuhan. Bukan hanya sekedar mendengar cerita dari papanya Abraham. Bagaimana dipanggil, bagaimana begini, mujizat sampai kamu lahir, itu pun juga keajaiban. Dia dengar semua cerita itu. Tapi ada waktunya dia sendiri mengalami Tuhan. Ada waktunya Tuhan sendiri memperkenalkan dirinya. Sehingga dikatakan, aku adalah Allah Abraham. Karena aku bersama dengan Abraham. Lalu berikutnya, aku Allah generasi kedua. Aku Allah Ishak. Aku mempertemukan diriku dengan Ishak dan Ishak pun miliki pertemuan pribadi dengan aku. Lihat ayat yang ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. 26. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat, pak sahabatnya, dan Pikol kepada pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka, lihat ayat 28. Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, dan seterusnya. Yang menarik adalah bahkan sampai Abimelek sendiri mengakui bahwa aku telah melihat Tuhan di dalam kehidupanmu. Bapak ibu saudara sekalian, bangsa Israel mungkin sudah lupa akan Allah, tapi Allah tidak pernah lupa dengan mereka. Lalu dia memperkenalkan dirinya sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dan bangsa Israel diajak kembali berpikir bagaimana leluhur mereka yang namanya Abraham berjalan dengan Tuhan begitu dekat. Lalu bangsa Israel memikirkan kembali bagaimana Ishak generasi kedua. Dan bagaimana Yakub pun juga Tuhan perlakukan secara spesial. Sehingga bangsa Israel harusnya aman dan tenang. Karena bangsa Israel pun, Allah pun mengenal secara detil bangsa Israel. Bapak ibu saudara sekalian, ketika kita menyembah Tuhan Yesus yang adalah Allah Abraham dan Allah Ishak dan Allah Yakub itu, ketahuilah bahwa dia adalah Allah yang setia di dalam hidup ini. Dan dia itu mengenal setiap kita pribadi lepas pribadi. Dia gembala yang baik, dia memanggil kita dengan nama. Artinya dia Allah yang begitu intim, dan dia Allah yang beracara kepada setiap nama, setiap pribadi. Ketika saya merenungkan firman ini, saya tahu bahwa Tuhan punya cara untuk Abraham, Tuhan punya cara untuk Ishak, Tuhan juga punya cara untuk Yakub, dan Tuhan juga punya cara untuk Musa dan bangsa Israel. Tuhan punya cara menjamah dan memakai hidupku. Harusnya aku juga menjadi bangga dan tenanglah, karena aku tahu bahwa Tuhan juga punya cara yang begitu dekat dan unik untuk beracara di dalam kehidupan anakku Alicia. Aku juga aman dan tenang karena aku tahu Tuhan juga punya cara untuk beracara secara pribadi dengan anakku yang namanya Keila. Karena Tuhan punya cara untuk setiap generasi. Terkadang kita harus mengingatkan diri kita, kita tidak boleh lalai dalam menuntun generasi selanjutnya. Kita tidak boleh jadi batu sandungan, karena itu akan mempersulit generasi selanjutnya untuk mengenal kasih karunia. Kita belajar dalam kelemahan kita untuk memberikan yang terbaik. Berdoa bagi generasi selanjutnya. Tapi ketahuilah, bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, bagi Abraham, Tuhan tahu bagaimana memperlakukan Ishak. Bagi Ishak, Tuhan tahu bagaimana memperlakukan Yakub. Bagi bangsa Israel yang dalam tindasan, Tuhan pun tahu bagaimana memperlakukan mereka. Tenang dan amanlah. Ketika Allah berkata, aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, adalah seorang Allah yang sangat personal, yang mengerti setiap generasi, termasuk hidupmu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan termasuk nanti keturunan yang Tuhan percayakan, anakmu, bahkan cucumu. Oh puji Tuhan,
Bolehkah berikan tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa? 1, 2, 3, berikan tepuk tangan. Haleluya, haleluya, kepada Yesus, kepada Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub itu. Oh, Tuhan berkati kita semua. Dan bagian yang ketiga, mari kita lihat sama-sama di dalam Kejadian pasal yang ke-28 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Apa makna ketika Tuhan itu memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub? Yang ketiga adalah Allah yang menyediakan warisan bagi generasi selanjutnya. Oke, poin yang ketiga. Yang pertama tadi, Allah yang setia pada perjanjian, Allah yang personal pada setiap generasi, dan yang ketiga, Allah yang menyediakan warisan rohani, warisan bagi generasi selanjutnya. Kejadian pasal 28 ayat yang ke-13. Ini cerita tentang Yakub. Oke, ayat 13, mari kita baca. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu, Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. 14. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaummu di bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Anda temukan firman di situ seperti sebuah janji yang Abraham dapat, seperti sebuah janji yang Ishak dapat, seperti sebuah janji kepada Yakub. Karena semua janji yang diterima oleh Abraham itu selalu berurusannya dengan generasi selanjutnya. Tanah ini akan kuberikan kepada generasimu, kepada anak dan cucumu, kepada sebanyak keturunanmu, lalu juga kepada Yakub, lalu juga kepada Ishak dan kepada Yakub. Apa artinya? Bahwa Allah itu adalah Allah yang menyediakan warisan bagi generasi ke generasi. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kita ada tanggung jawab yang kita harus kerjakan, ada sebuah goal yang kita harus selesaikan, ada panggilan dan tujuan ilahi yang Tuhan tentukan bagi hidup kita. Tapi kita juga percaya bahwa ada mimpi-mimpi atau visi-visi yang besar yang Tuhan berikan. Bahkan saking besarnya visi dan mimpi itu tidak bisa diselesaikan atau dikerjakan oleh hanya satu orang. Karena saking besarnya visi dan mimpi itu harus melibatkan generasi selanjutnya atau lintas generasi. Karena Tuhan berkata, Abraham, aku akan jadikan kamu bangsa yang besar. Pada waktu Abraham hidup, Ishaklah janji itu hanya satu. Tapi bukankah Tuhan berkata bangsa yang besar? Sehingga bukan hanya Abraham yang menerima, karena saking besarnya mimpi itu harus diperlengkapi atau digenapi pada zamannya Ishak. Dan tidak berhenti sampai Ishak, tapi harus ada Yakub kembali melanjutkan semua mimpi itu. Karena saking besarnya visi itu harus melibatkan orang banyak, harus melibatkan generasi selanjutnya, harus melibatkan semua orang. Karena terlalu besar dan terlalu besar dan terlalu besar. Mimpi itu diberikan kepada Abraham. Tapi generasi selanjutnya ikut terlibat, ikut terlibat, ikut terlibat. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Tuhan bicara tentang generasi satu, generasi kedua, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Sekarang aku adalah Allah yang memilih Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel. Semua ini masuk dalam sebuah rencana Allah yang besar untuk menduduki dan menikmati tanah yang berlimpah susu dan madunya. Tapi itu pun digenapi pada zamannya Yosua, bukan? Muncul lagi orang yang baru, Musa, kemudian muncul lagi Yosua, lalu kemudian Harun menaklukkan Hebron, lalu kemudian yang selanjutnya. Wow, ada banyak sekali orang yang terlibat di dalamnya. Karena itu adalah sebuah warisan yang diturunkan, dilanjutkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita bertumbuh menjadi seorang anak dalam sebuah rumah atau keluarga,
Tentu ketika kita bertumbuh dewasa, maka semua harta atau semua aset yang dimiliki oleh papa, mama, atau orang tua kita, karena kita adalah anaknya secara daging, karena kita adalah anaknya secara akte, secara keluarga, marga kita adalah anaknya, maka kita ini juga sebenarnya adalah ahli-ahli waris, betul kan? Kita ini juga adalah ahli waris dari harta-harta jasmani. Jika itu sudah disiapkan, pasti akan turun ke kita. Jika orang tua kita diberkati dan mampu mewariskan, pasti warisan itu datang ke kita. Tapi itu adalah warisan-warisan secara jasmani. Warisan secara jasmani yang didapat dari orang tua rohani. Tetapi di dalam firman Tuhan, Anda harus ingat, karena ini banyak orang mengabaikannya, bahwa bukan hanya warisan secara jasmani yang kita bisa terima dari keluarga jasmani kita, tetapi ada warisan-warisan rohani yang itu turun dari orang tua rohani atau rumah rohani atau gereja atau visi atau bapak rohani yang kita miliki. Karena apa yang diterima oleh Isa, apa yang diterima oleh Yakub, atau apa yang diterima oleh Israel yang keluar dari bangsa itu adalah apa yang diterima terlebih dulu oleh Abraham. Lalu turunlah. Ada warisan-warisan secara jasmani yang kita bisa terima dari keturunan rohani, tapi juga ada warisan-warisan yang sifatnya rohani yang kita terima dari rumah pembapaan atau keluarga rohani yang Tuhan sediakan bagi kita, yang saya bisa katakan itu adalah visi dan mimpi yang besar yang dimiliki. Jadi sebenarnya beruntunglah kita, bersyukurlah kita ketika kita ada dalam sebuah komunitas rohani yang punya mimpi dan visi yang besar. Karena apa? Karena kita bukan hanya bertumbuh, tapi sebenarnya kita juga akan menjadi ahli waris dari apa yang Tuhan sediakan. Dari Abraham, Isa, Yakub, sampai kepada bangsa Israel. Mari buka bersama dengan saya. Anda lihat di dalam Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Anda sudah menemukan? Oke, berikan respon dan baca dengan suara yang antusias. Oke, 1, orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. 1, 2, 3. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi, oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman, mau itu orang Yahudi atau bukan Yahudi, mau itu punya silsilah atau keturunan secara fisik atau jasmani, ataupun secara iman yang ternyata bukan Yahudi, orang-orang bukan Yahudi, tapi mereka punya iman yang sama, maka ayat 9 katakan, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman. Sehingga merekalah disebut anak-anak Abraham. Merekalah penerima, pewaris dari berkat-berkat rohani yang karena Abraham terima bahwa kamu akan diberkati menjadi bangsa yang besar. Kalau sampai ada orang yang mengutuk kamu, maka dia pun akan dikutuk. Kalau sampai ada orang yang berlaku curang terhadap kamu, mereka akan dicurangi. Kalau ada orang yang memberkati kamu, mereka pula akan diberkati. Bukankah hari ini kita semua berani berkata amin untuk itu? Kalau ada orang yang memberkati anak-anak Tuhan, mereka tidak akan pernah luput dari berkat Tuhan untuk mengembalikannya. Betul kan? Anda setuju kan? Karena apa? Karena kita adalah keturunan-keturunan Abraham secara iman. Sehingga apa yang menjadi warisan rohani, maka mengalir kepada generasi rohani di dalam iman. Bapak ibu saudara sekalian, ada warisan rohani yang menanti setiap langkah kita seperti bangsa Israel. Ketika Tuhan berkata, aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Aku tahu bagaimana memperlakukan setiap generasi-generasi. Aku personal sifatnya. Aku adalah Allah yang setia pada perjanjian.
Tapi aku pula Allah yang menyediakan warisan demi warisan, demi warisan, demi warisan. Sebuah berkat kalau kita ada di dalam sebuah rumah rohani. Ingat baik-baik bahwa kita bukan hanya diberkati secara lahiriah, tapi juga ada berkat-berkat rohani yang mengikuti setiap langkah kita. Yang paling dekat yang saya bisa katakan, yang paling real dan nyata, saya ingatkan kembali apa yang saya sharingkan pada minggu pertama Januari ketika kita memulai tahun ini. Bahwa kita semua adalah ahli-ahli warisnya Allah, di mana ada berkat-berkat rohani. Dan itu bicara mengenai visi yang besar yang Tuhan sediakan. Itu bicara tentang semua mimpi yang Tuhan sediakan melalui rumah ini, melalui keluarga rohani, melalui pemimpin-pemimpin yang Tuhan pilih dan Tuhan taruh di atas kita. Sehingga ketika kita berkata, Engkau adalah Allah Abraham, Ishak, dan Allah Yakub, ingatlah bahwa ada banyak warisan rohani yang Tuhan sediakan bagi kita. Baik di dalam ministry dan pelayanan kita, ataupun bahkan karir. Ketika kita membangun rumah tangga kita, Anda akan lihat betapa besar Tuhan akan membawa, betapa besar Tuhan akan beracara, betapa luas Tuhan akan membawa kita melihat semua visi dan mimpi itu digenapi. Karena tidak cukup dikerjakan oleh satu orang, tapi melibatkan generasi selanjutnya, generasi selanjutnya, generasi selanjutnya, diwariskan kepada kita, kepada Anda, kepada anak kita, kepada cucu kita, terus sampai kita melihat betul-betul semua visi dan mimpi rohani itu digenapi. Tuhan itu setia dengan perjanjiannya. Abraham, Ishak, dan Yakub. Dia Allah yang personal. Dia kenal Abraham, dia kenal Ishak, dan dia juga kenal Yakub. Dia juga Allah yang menyediakan segala warisan rohani. Mari kita tutup Alkitab kita dan kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya ajak kita semua menyembah Tuhan, dan saya berdoa Tuhan teguhkan hati kita dengan firman-Nya. Silakan Maria pimpin kita di dalam penyembahan. Seluruh jemaat mari bersama-sama. Urahasyakata kaya rabahasana karana mahatakasana nama nama rama rama rama. Uramana mana mara mahasyana nama dagara rabara bara 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 bara. Haleluya. As I come into your presence, past the gate of praise, into your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your grace. I can only bow down. Mari kita mulai dari awal bersama-sama, katakan, as I come into your presence, past the gate of praise, into your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your grace. I can only bow down and say, mari angkat tangan kita. This place, mighty God, you are awesome. You are awesome in this place. Abba Father, you are worthy of all praise. To you our life we raise. You are awesome in this place, mighty. You are awesome, you are awesome. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome, you are awesome in this place. Abba Father, you are worthy of all praise. To you our life we raise. You
You are awesome in this place, mighty. Tetap angkat tanganmu, katakan, You are awesome in this place. Uri mahataga syabagarararaba. You are awesome, you are awesome. Awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are worship in this place, mighty God. Mari kita sembah Dia. Rega badaga syabagara bararaba. Himakanya nukuri managaya nama. You are awesome. You are awesome, God, and you are here with us. Sikabakia de guri bahata shikararabara. Urimakati amashekoto gararabadagaraba. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kami panggil di dalam nama Yesus, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus. Imakia pore bahala kashe bagara dia ralabaria ralabara gaya rahasyarararara. Ekarabata kasyararabara kasyararabara kasyaranamararara dia ralabara barabaya ragasyuraga. Orekana marah hasyananama. Allah nenek moyang kami, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang ajaib, Kau Allah ada bersama dengan kami. Karya basyogori badagara rabaya syadagara rabadagarara. Mari semua sembah Dia. Tuhan agariana kaya riana lakadeyana riana nabadagara riana lakasyadaga. Hiara baraya raya yara 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 rabaya syadagara rarara. Hiara makasya makara baya riana rabara kasyara rarara riana rabaya rarara. Ora kasyara rarabaya rarabaya rarabara barabaya siri rarara. Ora bahata kasyara gararabara riana rabara raba. Ora madagana namara marama. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome, Abba Father, Abba Father, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. Mari angkat tanganmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari angkat tanganmu. Dia adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dia adalah Allah yang setia pada perjanjiannya. Tidak ada perkataannya yang sia-sia. Tidak ada janji yang tidak digenapi. Semua akan jadi seperti apa yang Dia firman dan Dia janjikan di dalam setiap kehidupan kita. Syakaria rahataka shikurahmataka rarariaralaba. Syukutokarabarabatia-darabara. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Pegang kembali erat-erat janjinya. Pegang kembali semua mimpi dan visi yang diberikan kepadamu. Pegang erat-erat kembali apa yang sudah Dia firmankan ke dalam hidupmu. Karena semua itu akan dikerjakannya. Dia Allah yang berjanji pada Abraham. Dia Allah yang berjanji kepada Ishak. Dia Allah yang berjanji pula kepada Yakub.
Dia Allah pula yang membawa bangsa Israel masuk dan menggenapi janji yang Dia katakan. Tetap angkat tanganmu. Yang kedua, Dia adalah Allah yang personal bagi setiap generasi. Dia tahu bagaimana beracara bagi hidupmu. Dan Dia juga tahu beracara bagaimana kepada generasi selanjutnya. Dia beracara personal kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub. Dia juga beracara kepada pribadimu satu persatu setiap engkau. Dia tahu bagaimana beracara kepada engkau yang adalah suami. Dia juga tahu bagaimana beracara kepada engkau yang adalah istri, anak, orang tua. Dia tahu bagaimana beracara pada karirmu. Dia tahu bagaimana beracara kepada rumah tanggamu. Dia tahu bagaimana beracara kepada setiap karir bisnis dan pelayanan yang kau kerjakan. Dia mengenalmu dengan nama. Dia mengetahuimu secara pribadi, termasuk anak-anakmu. Dia punya cara, Dia punya cara, Dia punya rencana, Dia punya pemakaian, Dia punya trik bagaimana menyatakan dirinya. Seperti Allah menyatakan diri pada Abraham, kepada Ishak dan kepada Yakub. Dan yang ketiga, tetap angkat tanganmu. Dia Allah yang menyediakan warisan. Tuhan memberkati apa yang dikerjakan tanganmu, sehingga engkau bisa mewariskan berkat-berkat jasmani, secara manusiawi diturunkan, harta warisan diturunkan kepada anak-anakmu. Tetapi bukan hanya itu. Ingat bahwa ada warisan rohani yang disediakan, yaitu visi, yaitu janji, yaitu mimpi yang diberikan bagimu, dan itu akan mengalir sampai kepada anak cucumu. Dan jangan lupa pula ada warisan rohani, ada visi dan mimpi yang besar yang Tuhan taruh di keluarga rohani, di rumah Tuhan, di gereja yang Tuhan tanam di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan buat rumah ini. Terima kasih buat gereja. Terima kasih buat keluarga rohani ini. Karena mereka adalah orang-orang yang punya mimpi besar. Dan kami ada di dalamnya. Kami pun akan mewarisi mimpi itu. Ketika berbicara tentang perintisan gereja, 1000 gereja lokal yang kuat dan 1 juta murid, 2030 100 gereja, maka kami adalah orang-orang yang akan mewarisi mimpi itu. Kami akan mewarisi semua harta rohani yang Tuhan sudah sediakan. Ketika kami berbicara Singapore and Southeast Asia, kamilah pewaris-pewaris rohani itu. Kamilah generasi-generasi yang akan mewarisi harta rohani itu. Bahkan Tuhan akan pakai kami besar dan membawa dampak bagi Singapura, negara yang kami cintai, yang Tuhan tanam kami di dalamnya. Tuhan taruh kami di sini. Tapi juga akan memberkati sampai kepada Southeast Asia, sampai kepada bangsa-bangsa Sabah, Sarawak, Johor Bahru, Thailand, Vietnam, Kambodia, Filipina, sampai ke Hong Kong, sampai ke India, sampai kepada negara-negara yang jauh. Karena itu adalah harta rohani, visi, warisan rohani yang kami terima, bahkan sampai turun kepada anak cucu kami. Terima kasih ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia di dalam nama Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai langkah kita. Tuhan akan membawamu untuk menjadi pewaris-pewaris harta rohani, visi dan mimpi yang besar yang tidak bisa dikerjakan dan diselesaikan satu orang, tapi harus melibatkan generasi-generasi, melibatkan banyak orang, dan diwariskan kepada Anda semuanya. Anda menerima semua warisan rohani ini, bukan hanya bagi kita, tapi sampai kepada anak cucu kita. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang terima, sama-sama katakan, Amen. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub memberkatimu. God bless you.